Guru impian saya itu yang bertanggung jawab atas pengajarannya, terus sayang sama anak muridnya, dan menjadi contoh yang baik untuk anak murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari SD IT Bening dan juga kami menyapa kepada sahabat belajar Bening semua. Hari ini adalah hari yang istimewa karena terkait dengan hari di mana kita memperingati Hari Guru ya. Dan telah hadir para siswa-siswa SD IT Bening. Silahkan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Bunga Insyira dari kelas 6 Torik bin Ziyad. Oke, Bunga. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Amira Giantika Mulia dari kelas 6 Al-Ghifari. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Fayaz Hafizul Ramadan dari kelas 6 Torik bin Ziyad. Oke, ya alhamdulillah. Terima kasih ya sudah mau duduk di sini, mau berbagi cerita dari cerita ini hari ini milik kalian ya, karena Bunas mau tanya nih tentang banyak hal tentang guru ya. Bunas tanya ke Bunga dulu ya. Menurut Bunga, hal apa sih yang paling membuat kamu kagum terhadap seorang guru? Karena menurut aku guru itu kayak bisa sabar dan kayak gak marah-marah walaupun kitanya tuh ngeselin gitu. Oh iya, kamu kagum dengan guru seperti itu? Iya. Ada guru seperti itu di sini? Ada. Oh ada. Kakak? Kalau menurut saya, guru itu peran paling penting ketika kita sedang di sekolah, karena guru bisa menjadi orang tua kedua di dunia anak-anak. Oh, kamu merasakan nggak kehadiran orang kedua itu di sekolah sini? Alhamdulillah merasakan itu. Oh, alhamdulillah. Silakan, Fayas. Kalau menurut aku guru itu adalah orang yang penting di sekolah, karena jika tidak ada guru di sekolah, murid-murid tidak bisa belajar. Oke, apa yang membuat Fayas kagum sama seorang guru? Karena guru itu selalu bersabar walau murid-muridnya kadang berbuat salah. Oh gitu. Fayas merasakan itu? Iya, Pernah berbuat salah? pernah. Gurunya gimana? Gurunya sabar, gak marah-marah, menasehati gitu. Oh gitu. Jadi dikasih tahu ya, kalau marah dikasih tahu kesalahannya di mana gitu kan? Iya. Nggak langsung disetrap. Oh nggak ada hukuman disetrap ya berarti ya? Oke. Kalau Fayas nih membayangkan, kira-kira guru impiannya Fayas itu yang seperti apa sih? Guru impian aku tuh gurunya tuh sabar, Ramah? ya, Oke. udah sih itu. Sudah. Oke. Yang penting gurunya sabar, ramah ya. Boleh Iya. dilanjutkan sama kakak? Menurut saya, guru impian saya itu yang bertanggung jawab atas pengajarannya, terus sayang sama anak muridnya, dan menjadi contoh yang baik untuk anak muridnya Oh ketika sudah gitu. besar. Menarik nih, guru yang bertanggung jawab ya. Kakak pernah menemukan ada guru yang tidak bertanggung jawab seperti apa contohnya? Saya mungkin cerita sedikit ya. Sebelum saya sekolah di SD IT Bening, saya sempat sekolah di sekolah lain. Ya. Dan saya memiliki guru yang mungkin hanya peduli ketika anak-anaknya melakukan kesalahan. Dan ketika ada laporan, ada walaupun wajar rasa suka pada lawan jenis, mereka tidak memiliki reaksi atau menasihati anak muridnya yang
seperti guru-guru pada umumnya gitu. Oh, Masya Allah ya. Jadi sudah bisa membandingkan ya. Oke, luar biasa. Kalau Bunga gimana? Guru yang diimpikan? Kalau aku sih guru yang diimpikan kayak lebih sabar, terus mendengarkan cerita aku, terus memotivasi. Oh, kamu suka cerita juga ke guru? Ya, Butuh cerita di sekolah? butuh. Biasanya apa sih yang kamu ceritain? Kadang-kadang kesel sama temen, terus Hmm. gurunya tuh memotivasi kalau misalkan kamu kesel sama temen, mungkin temennya juga kesel sama kamu. Oh, jadi ada peluang ketika kamu kesel sama teman suatu hari atau bisa jadi sebelum-sebelumnya teman juga kesel sama kamu. Nah, kamu setuju dengan pernyataan itu? Sangat setuju. Oh, sangat setuju. Jadi setelah itu kamu akhirnya mungkin bisa lebih akhirnya lebih tenang, mau memaafkan gitu ya. Menurut Bunga itu lebih penting mana sih, guru yang pintar atau guru yang sabar? Menurut aku sih lebih penting guru yang sabar ya. Karena kalau misalkan pinter tapi gak sabar, mungkin kayak anaknya juga jadi gak semangat sekolah. Oh gitu, oke. Sekarang gantian. Pernah nggak kamu merasakan guru yang tidak sabar, tapi guru itu pintar? Menurut kamu dampaknya apa deh? Saya pernah merasakan itu ketika kelas 1. Saya sama teman-teman saya seperti biasa sebelum guru itu masuk, kami suka bermain dulu. Kemudian begitu teman kami keluar dari pintu kelas melihat guru tersebut masuk, kita langsung buru-buru merapikan kelas. Misalkan kelas berantakan langsung dirapihin karena kami tahu bahwa guru itu akan marah ke kami ketika kelas kami berantakan banget. Gitu. Oke. Jadi menurut kalian guru yang guru yang sabar, guru yang mau memahami anak itu lebih penting ya? Ya, karena bisa membuat berdampak apa tuh sama anak muridnya? Lebih lebih merasa sekolah itu bukan hal yang jelek tapi jadi lebih bagus gitu. Oh, Jadi semangat. jelek itu maksudnya bukan di sekolah itu nggak serem gitu ya? Iya. Ya, sekolah itu menyenangkan ya. Iya. Oh, jadi sekolah menyenangkan itu sebenarnya salah satunya datang dari bagaimana sosok guru ini, ya. Oke, kalau Fayas gimana? Pertanyaannya lebih penting mana? Guru yang pinter banget sama yang sabar? Kalau menurut aku gurunya lebih bagus yang sabar. Oke. Karena guru itu harus bersabar karena gak semua murid-murid itu baik, ada juga yang nakal gitu. Jadi harus bersabar. Iya, nggak semua murid-murid itu juga cepat paham pelajaran ya. Iya. Jadi kalau terbayang kan kalau gurunya nggak sabar, waduh, ketika ada yang nggak ngerti 7 kali 5 berapa gitu ya, yang harusnya sebenarnya walaupun perlahan teman kalian itu bisa menghitung, bisa melakukan, tapi karena mungkin ada guru yang tidak bersabar, jadi malah akhirnya jatuhnya ketakutan ya. Iya. Oke. Nah, sekarang Amira, pernah nggak sih kamu punya pengalaman yang sangat, menurut kamu ya, pengalaman yang sangat berkesan banget terhadap guru, sehingga kamu tuh bisa merasa termotivasi, terus terharu gitu? Mungkin saya sering menemukan guru seperti itu ketika sedang safar keluar sekolah. Oke. Karena kan ketika itu guru-guru butuh memantau anak-anaknya dan mungkin di dalam satu kelompok bisa lebih banyak gitu. Jadi menurut saya motivasi yang saya dapatkan tuh kita tetap harus fokus ketika ketika melakukan suatu hal walaupun hal yang lain tuh masih banyak. Oke. Harus fokus. Jadi di SD IT Bening itu ada program namanya Safar, dan anak kelas 6 itu sudah berjalan ke mana? Ke Jakarta. Ya, ke Jakarta tapi naik transportasi umum ya. Jadi
mereka belajar naik angkot, lalu mereka naik kereta, ya kan? Dan itu kan rame-rame ya. Iya. Ya, jadi yang kamu lihat adalah termotivasi untuk bisa fokus. Ya, terbayang satu guru itu pegang berapa anak? Kurang lebih 5 sampai 6. 5 sampai 6 menuju Jakarta. Luar biasa. Kebayang ya kalau gurunya nggak fokus ya? Ya. Kalau Fayas, ada nggak pengalaman yang menurut Fayas, aduh aku berkesan banget nih ketika ada kejadian apa? Dari sikap-sikap guru yang membuat kamu itu akhirnya termotivasi, iya sih aku tuh harus lebih apa gitu. Ya, saat pelajaran Quran aku pernah tidak membawa Quran, dan akhirnya guru Quran pun menyuruh aku untuk membawa Quran dan meminjam Quran dari perpustakaan yang ada di sini. Akhirnya setelah itu aku jadi termotivasi untuk membawa Quran kalau mau kegiatan Quran gitu. Jadi apa yang membuat kamu termotivasi? Pokoknya nggak boleh ketinggalan gitu. Itu apa? Iya, kalau mau ada kegiatan Quran kayak tahfiz gitu harus bawa Quran. Harus bawa Quran. Dan kamu terkesan ternyata gurunya bisa fokus pada solusi ya? Iya. Iya, nggak diomelin. Berikan nasihat. Iya, dinasihatin. Tapi setelah itu terkesan karena oh ya, ketika kita salah langsung gurunya mengingatkan dengan cara yang baik, lalu memberikan solusinya tadi. Iya. Ya, meminjam kepada perpustakaan. Nah, kalau bunga nih, Bunas mau nanya, kalau kamu jadi guru sehari aja, apa sih kamu akan menjadi guru yang seperti apa? Mungkin baik ya, karena waktu itu karena melihat guru-guru bening yang sangat baik dan sabar. Masya Allah. Aku tuh jadi termotivasi kalau anak-anak seumur kita tuh pengen didengar, terus pengen kayak disabarin, terus kayak pendapat kita tuh nggak dibantah, tapi pendapat kita juga dinasehatin. Oh, didengar ya. Ya, Oh, diterima atau tidak bagi kamu masalah nggak pendapatnya? Enggak sih. Oh, enggak. Yang penting ketika kamu mau punya ide, punya pendapat, guru itu mau mendengarkan ya. Iya. Oh, oke. Kalau Amira sendiri gimana? Untuk saya, ketika saya menjadi guru, saya memilih untuk sabar, terus tetap belajar lagi supaya saya belajar cara mengajar anak-anak supaya anak-anak lebih cepat paham, terus saya juga jadi nggak emosi karena anak-anaknya mungkin nggak mendengarkan, akhirnya tidak paham gitu. Berarti kalau jadi guru, kamu juga perlu belajar untuk berstrategi ya, cari strategi ya. Oh, oke. Boleh juga ya, nanti jadi guru ya di sini. Kalau Fayas mau jadi guru seperti apa? Kalau Fayas jadi guru nih, Fayas mau jadi guru apa? Saya pengen jadi guru Quran. Karena saya ingin mengajarkan anak-anak supaya hafal Al-Quran dan hatam Al-Quran. Masya Allah, senang banget Bunas dengarnya. Semoga dikabulkan ya. Ya. Oke. Yang terakhir teman-teman, di Hari Guru ini apa sih yang ingin kalian sampaikan? Ya, boleh harapan, boleh mungkin ucapan-ucapan apalah ya yang ingin kamu sampaikan kepada guru kalian khususnya di Bening dan juga kepada sebagian besar guru di Indonesia. Boleh, Fayas mau duluan? Semoga guru-guru di SDIT Bening bertambah banyak, supaya anak-anak muridnya juga lebih banyak. Oh, gitu. Masya Allah. Amin. Ya, amin. Untuk guru-gurunya sendiri apa harapannya? Atau ada doa? Semoga guru-gurunya
makin bersabar, makin pinter juga. Jadi punya guru pintar, wawasannya luas, itu oke banget ya. Iya, Oke, jangan lupa sabarnya gitu ya. iya. Iya, silakan Amira. Menurut saya sebelum itu terima kasih banget untuk bisa bersabar menghadapi anak-anak di sekolah, lalu nggak nggak cepet marah-marah gitu ketika anaknya menyampaikan hal-hal yang menurut mereka tuh butuh banget disampaikan dan mungkin berisik di kelas gitu. Terus untuk kesan saya kan berarti pesan saya itu semoga guru-guru di sini tetap sehat, tetap bisa ngajarin anak-anak lagi, lalu wawasannya lebih luas dan semoga dapat membuat sekolah ini jauh lebih banyak muridnya dan lebih bisa dibilang sekolah ini lebih pintar ya. Lebih pintar ya. Pintar gimana nih? Penasaran. Maksudnya guru-gurunya tuh lebih bisa memotivasi anaknya Oke, lagi. iya. Insya Allah. Silakan Bunga. Kalau dari aku, buat guru makasih banyak banget karena sudah memotivasi hidup saya. Terus juga kayak guru tuh sabar banget, Masya Allah ya. Terus aku tuh kayak kalau sama guru tuh sebenarnya pengen bilang banget kayak makasih banyak banget, terus semoga pahalanya terus mengalir. Masya Allah. Amin. Amin. Rabbil alamin. Kalau kamu dapat kesempatan untuk memberikan hadiah kepada guru, apa sih yang ingin kamu berikan kepada guru kamu? Selain benda ya. Pengen ngasih doa aja sih, sama pengen ngasih hal yang terbaik untuk guru aku. Masya Allah ya. Pengen kasih hadiah apa? Kalau saya mau sebenarnya saya nggak tahu mau ngasih hadiah apa untuk di dunia, tapi semoga kita bisa bertemu di surga. Insya Allah. Fayas, aduh, Bunas pengen nangis dari tadi. Saya pengen ngasih hadiah ke guru, doa supaya guru-guru di sini dipanjangkan umurnya, Amin. rezekinya dilancarkan, Amin. dan Kesehatan mungkin. Diberikan kesehatan, kebahagiaan mungkin. dan diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Oke, amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat belajar bening. Saya sebagai host jadi pengen nangis ya. Sebegitu pentingnya arti guru bagi mereka ya, dan sebegitu berharganya ketika mereka menemukan guru-guru di sekolah yang bisa menggantikan orang tua mereka di rumah, dan semoga sekolah ini bisa menjadi rumah kedua bagi kalian ya. Alhamdulillah, kalau tadi berulang kali mengucapkan, teman-teman nih banyak menggunakan kata sabar ya, guru yang sabar, mau yang mendengar, semua segala macam ya. Ini bisa tanda kutip bisa nyambung ya, bahwa di dalam sebuah sekolah melakukan pendidikan itu tidak hanya transfer knowledge ya, tapi juga bagaimana anak-anak didik kita di sekolah itu juga bisa merasakan merasakan hubungan batin yang kuat ya, merasakan kelekatan yang kuat dengan seorang guru, dan juga bagaimana sekolah itu seharusnya memberikan suasana belajar yang saling memotivasi ya kan, saling mencahayakan ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sini ya bisa menjadi guru-guru yang hebat, bisa menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini juga yang hebat ya, dan bisa membawa dunia pendidikan menjadi lebih baik lagi pada saat mereka semua dewasa ya. Sekian dari kami dari Sekolah Dasar
IT Bening ya, dan selamat Hari Guru. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan, memberikan perlindungan, memberikan kesehatan ya kepada para guru-guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.